Mulai nomor 1 ya. Nih, diberikan fungsi G dan fungsi H yang rumusnya tuh kayak gini. Gx sama dengan 4x tambah 1. Kalau Hx 3x min 1 per 2. Nah, jika M-nya itu positif, berapakah nilai Hm? Gitu. Jadi di sini ada dua pernyataan, ada pernyataan 1 sama pernyataan 2. Fungsinya apa? Fungsinya buat jawab si pertanyaannya. Pertanyaannya itu yang ini, berapa nilai Hm gitu. Nih. Ini pertanyaan. Aduh, kok nggak gerak ya? Nah, ini pertanyaannya nih. Nah, ini yang diketahui nih ada 1 sama 2. Nah, kalau misalkan kalau soal kayak gini, kita cek satu-satu. Misalkan pernyataan yang pertama dia bilang GM itu nilainya 5. Ya. Kita tahu nilai GM itu kan ini, yang 4x tambah 1. Berarti kalau misalkan x-nya diganti M, berarti rumusnya jadi gini dong, 4M ditambah 1. Ya, itu rumus si GM-nya. Itu nilainya 5. Ya. Berarti 4M, ya tinggal 5 dikurangin 1 kan? 4M itu 4. Nah, dari sini M 1. Memenuhi ya M-nya 1. M itu kan positif nih. M bilangan positif. Berarti M1 ini memenuhi. Ya udah, karena yang ditanya HM, ini kan M-nya dapat ya. Nggak usah kita cari sampai akhir. Kan HM itu kan rumusnya ini. Ya. Kalau misalkan M-nya udah dapat, otomatis HM itu nggak usah kita cari, pasti dapat. Nanti tinggal masukin angkanya. Misal gini, 3 X-nya diganti 1 kan. Karena HM, M-nya 1 berarti 3 kali 1 min 1 per 2 gitu. Jadi nggak usah kita cari, pasti dapat nilainya. Gitu. Kan cuma yang ditanya berapa nilai HM gitu. Maksudnya dapat atau enggak gitu. Berarti 1 ini cukup ya. Cukup. Maksudnya cukup untuk menjawab pertanyaan. Kalau misalkan 1 cukup, jangan lupa cek pernyataan 2 gitu. Jadi pernyataan 2 itu juga perlu dicek. Dia cukup atau enggak. Kalau misalkan pernyataan 2 nggak cukup, berarti jawabannya yang A. 1 cukup, 2 nggak cukup. Tapi kalau misalkan pernyataan 2 itu cukup, berarti jawabannya yang D. 1 cukup, 2 juga cukup gitu. Sekarang kita cek nih yang D, yang B, yang nomor 2 ya maksudnya. Min 2 itu M per 3. Ingat nih, G-nya kita ganti 2, berarti yang X di sini kita ganti 2. Sorry, X-nya yang diganti 2 maksudnya. Ini 4, ini min 2, tambah 1, sama dengan M per 3. Ya. 4 dikali min 2, itu kan min 8 nih. Min 8 tambah 1, berarti min 7 kan. Nah, min 7 dikali 3, jadinya min 21. Ini nilai M-nya. Sedangkan dia bilang M-nya itu harus positif. Nah, yang ditanyakan HM. M-nya harus positif. Tapi di sini kita dapatnya M-nya negatif. Kita nggak tahu M positif itu nilainya berapa. Makanya HM-nya itu nggak dapat. Ini kan nggak memenuhi nih. Karena kan dia mintanya positif. Ini tidak memenuhi. Karena tidak memenuhi, berarti otomatis HM-nya itu kita nggak tahu nilainya berapa. Jadi nggak dapat nilainya. Gitu. Jadi jawabannya itu yang A. 1 itu cukup, 2 itu nggak cukup. Ini berarti nggak cukup. Oke, ada yang mau ditanya? Nomor 1. Lanjut ya. Nggak ada yang nanya kan? Oke. Sekarang nomor 2. Ini nomor 2 lebih gampang sih. Nih, barisan aritmatika. Ingat. Aritmatika, kalau misalkan ada suku pertamanya itu A, suku pertamanya itu suku keduanya itu A plus B, suku ketiganya A plus 2B, dan seterusnya, itu dia punya B yang tetap nih. Ini ke sini B. Ini ke sini juga jaraknya B. Ya. Jadi, untuk suku pertama di barisan aritmatika itu kita sebut A, bedanya itu disebut B. Nah, suku ke N-nya itu A plus N min 1B. Nah, ini udah rumus udah umum ya. Nah, di sini diketahui nih nilai U3-nya itu nilai U2-nya itu 3 di sini. Berarti kalau U2-nya sama dengan 3, nah U2 itu siapa? Ya udah A ditambah N-nya 2 dikurangi 1B. Jadi A ditambah 1B. Gitu. Atau A ditambah B. Itu sama dengan 3. Oke? Nah, bentar.
Lanjut ya. Ini yang diketahui baru U2. Nah, yang ditanya ini, berapakah nilai U100 per U400 yang ditanya. Oke. Nah, pernyataan 1 dia bilang U5 sama dengan 9 ya. Kalau U5-nya 9 berarti kita tulis A plus 4B sama dengan 9 ya. Yang diketahui ini terus pernyataannya ini ya. Otomatis dari sini nggak usah kita cari, pasti nanti dapat A sama nilai B-nya kan. A-nya nanti dapat ya kan, nggak usah kita cari, nggak perlu. A-nya dapat, pasti B-nya dapat. Kita eliminasi aja sama substitusi gitu. Kalau misalkan A sama B-nya dapat, maka pernyataan ini yang ditanya ini pasti dapat. Kan U100 itu A ditambah 99B, ya kan? A ditambah 99B, kalau A-nya udah dapat nilainya, B-nya udah dapat nilainya, berarti U100-nya dapat kan nilainya. Begitu juga U400 nanti. Kalau A-nya udah dapat, B-nya dapat, pasti U400 dapat. Jadi nggak usah kita hitung sampai akhir dia dapat gitu jawabannya. Jadi cukup. Cukup. Begitu juga di pernyataan 2. Pernyataan 2 bilang U1-nya itu 1. U1 kan A, itu 1. Kalau A-nya 1, kita masukin ke sini, berarti B-nya dapat kan? Dapat 2 gitu. Nggak usah itu juga nggak apa-apa sebenarnya. B itu dapat karena A-nya udah dapat gitu. Kalau A-nya dapat, B-nya dapat, ya otomatis yang ditanya itu dapat. Yang ini yang di kotak itu dapat atau cukup gitu. Jadi ini jawabannya yang D. 1 itu cukup, 2 juga cukup gitu. Oke, ada yang mau ditanya atau kecepatan? Nggak apa-apa kalau misalkan ada yang mau ditanya ngomong aja atau chat. Oke, nggak ada atau bingung? Lanjut ya. Oke, sekarang nomor 3. Jika X pangkat 4 itu nilainya 19, maka rata-rata ini tuh berapa? Oke. Ingat, kalau rata-rata itu rumusnya apa? Semuanya dijumlahin atau total ya, per banyaknya gitu. Rumus gampangnya gitulah. Nah, totalnya siapa? Ini maksudnya rata-rata ya, ini simbol rata-rata. Rata. Nah, totalnya itu ya berarti 1 ditambah X kuadrat. Ini X pangkat 3 dikali X min 1. Yang ini X dikali X plus 1 sama X min 1. Tambah X dikali 1 min X. Nah, banyaknya itu ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5. Berarti ada 5 nih, dibagi 5. Nah, ya udah kita hitung nih satu-satu. Nilainya berapa aja nih? Ganti warna deh. Ini 1 tetap. Ini X kuadrat tetap. Nah, yang dikurungin X pangkat 3 kali X. Berarti X pangkat 4 dikurangin X pangkat 3 kali 1. Jadi X pangkat 3 ditambah. Nah, sekarang yang ini nih. Yang ini itu tuh jadinya X kuadrat min 1. Itu yang ini. Dikalikan sama X. Itu jadinya X pangkat 3 X dikali min 1 min X ditambah ini jadinya X, ini ke sini min X kuadrat. Gitu. Ini bagi 5 deh. Nah, lihat nih di sini siapa yang kecoret. Nih. Ini kecoret nih sama ini, ya kan? Habis. Aduh, kok nggak ganti warna ya? Nah, sama ini. Kemudian plus X kuadrat sama ini habis juga, ya kan? Terus ini juga habis. Min X pangkat 3 sama plus X pangkat 3 itu kan kalau dikurang jadinya 0. Jadi habis. Aduh, nggak ganti warnanya. Malah kecoret. Ini X pangkat 3. Ini kecoret nih, berdua nih. Salah. Nah, ini sama ini kecoret. Berarti sisanya siapa di situ?
Sisanya adalah 1 sama X pangkat 4. 1 tambah X pangkat 4. Jangan lupa diper 5. Nah, nilai X pangkat 4 itu berapa? 19 ya ada di soal. Jika X pangkat 4 itu nilainya 19, berarti di sini 19-nya tinggal masukin aja deh. 1 ditambah 19 per 5. Jadi 20 dibagi 5. Itu 4. Jadi jawabannya yang A. Oke, gampang ya. Ini nggak kecoret. Nah, oke, ada yang mau ditanya? Kalau nggak ada lanjut ya. Nih, oke. Kalau misalkan soal kayak gini, jangan lupa nih, aku mau ngingetin ada 2 rumus. Bukan 2 sih, ada beberapa rumus. Kalau misalkan ada A plus B pangkat 2, itu nanti jadinya A kuadrat plus 2 kalinya si AB plus B kuadrat. Itu. Kalau misalkan A min B pangkat 2, itu jadinya A kuadrat min 2AB plus B kuadrat. Sedangkan A kuadrat min B kuadrat itu jadinya A plus B sama A min B. Gitu. Sekarang ini yang diketahui apa? 1 per akar X. Ditambahin sama seperakar Y. Itu nilainya harus 18. Ya. Kalau misalkan bentuk kayak gini itu kan belum sama penyebutnya. Ya udah kita samain aja. Cara nyamain penyebut gimana? Kayak kali silang aja. Y kali ke sini jadinya akar Y, ya kan? Ini kali ke sini akar X. Jadi akar X tambah akar Y ya yang atas. Akar X tambah akar Y. Nah, yang bawah tinggal dikali. Akar XY. Nah, ini udah sama tuh penyebutnya. Sama dengan 18. Dari sini kita kali silang. Akar X sama akar Y itu 18 akar X. Y. Gitu ya, dikali silang. Kemudian, nih, yang ada di soal itu gini. X min Y, oke? Karena kita di sini adanya akar X sama akar Y, kok tiba-tiba X dikurangin Y, nggak ada akarnya, itu gimana? Ya udah, tulis aja gini. Akar X kan sebenarnya sama aja, X itu kan sama aja akar X kita kuadratin, ya kan? Dikurangin Y, Y itu kan juga bisa ditulis akar Y kita kuadratin, gitu. Jadi sesuatu yang punya akar terus dikuadratin itu bakal sama kayak sesuatu aslinya gitu. Contoh gini, akar 3 kita kuadratin. Jadinya kan akar 9. Nah, akar 9 kan nilainya 3. Jadi kayak nilai yang di dalam akar itu. Kalau misalkan dikuadratin. Nah, jadi nilai ini akar X kuadrat dikurangin akar Y kuadrat itu sama aja nilainya X dikurangin Y. Jadi ini sama aja. Bentuk ini sama bentuk yang ini tuh sama. Jadi nilainya pun di sini sama walaupun berubah bentuk, tapi intinya sama gitu. Oke? Nah, kita tahu kalau misalkan bentuk kayak gini, ini kan sama ya bentuknya, sama kayak yang ini. Ya kan? Ya udah berarti A plus B dikali A min B. A-nya siapa? A-nya itu akar X. Berarti bisa ditulis akar X plus akar Y dikali akar X dikurangin akar Y. Nah, nilainya berapa? Nilainya ya tetap ya, cuman dia cuma ngerubah bentuk doang, jadi nilainya nggak berubah. Gitu. Nah, akar X tambah akar Y nilainya berapa? Ini nilainya berapa? 18 akar XY dikali akar X dikurangin akar Y. Sama dengan 90 XY. Oke? Nah, sekarang gini. 90 dibagi 18 kan 5 nih. Ya, ini 5 dapatnya. 18 dibagi 18 habis. Jadi kalau misalkan ini dibagi 18, ini juga harus dibagi 18 gitu. Oke? Sekarang yang ini nih. Permasalahannya tuh yang ini. Ini dibagi ini itu berapa? Ya. Jadi kalau misalkan X pangkat 1 dibagi X pangkat setengah itu namanya jadinya X pangkat setengah. Gitu. Kan ini akar X itu tuh sama aja jadi akar X itu tuh penulisannya sama aja X pangkat setengah.
Di sini gue pakainya kotak ya biar mempermudah gitu. Jadi ini akar X min akar Y itu sama aja 5 kotak ya. Jadi pakainya kotak dibagi. Ini. Dibagi kotak pangkat setengah. Gitu. 1 dikurangi setengah, jadinya setengah kan. Jadi 5 kotak pangkat setengah. Nah, jadinya berapa nih 5 kotak pangkat setengah? Ya udah. Jadi 5 kotak pangkat setengah berarti XY pangkat setengah kan. Nah, XY pangkat setengah itu sama aja akar XY. Jadi balik lagi. Pangkat setengah itu kan sama aja akar. Nah, kotaknya itu kan sama aja X dikali Y. Jadinya akar X dikali Y. Jadi jawabannya yang D. Itu. Jadi kan yang ditanya tuh akar X min akar Y. Itu dapatnya 5 kotak pangkat setengah. Nah, kotak pangkat setengah itu sama aja akar dari kotak. Sedangkan kotak itu nilainya X sama Y. Gitu. Jadi jawabannya 5 akar X. Y. Ada yang ditanya atau bingung? Oke, lanjut ya. Gak ada yang ditanyakan. Nah, ini soalnya juga gampang, nomor 5. Jika ini dan ini, maka nilai X sama Y kalau dijumlah itu harus sama dengan A. Manakah hubungan yang tepat nih antara P sama Q? Apakah P-nya lebih besar, atau P-nya lebih kecil, atau justru sama dengan? Atau justru malah nggak punya hubungan? Dalam hal ini tuh informasinya tuh nggak cukup buat tentuin hubungan P sama Q gitu loh. Nah, ini tuh gampang aja sih sebenarnya. Itu kan 3 pangkat X dikurangin 2Y harus sama dengan 1/81. Ingat, 81 itu 3 pangkat 4. Kalau 1/81 berarti sama aja 1/3 pangkat 4 kan? Nah, 1/3 pangkat 4 itu sama aja 3 pangkat min 4. Itu jadi 1/81 itu sama aja 3 pangkat min 4. Ini udah sama-sama 3. Boleh dicoret. Maka X min Y, min 2Y. X min 2Y sama dengan min 4. Kemudian yang ini 2X min Y itu sama dengan 16. Ingat 16 itu harus kita ubah dalam bentuk 2 supaya nanti mempermudah perhitungan. Boleh aja misalkan mau ngerubah 4 kuadrat kan 4 kuadrat juga 16. Tapi yang lebih gampang kita ubah ke bentuk 2. Jadi 2 pangkat 4. Kan 2 pangkat 4 juga 16. Gitu. Jadi ini bisa coret-coret. Maka nyisain X min Y sama dengan 4. Nah, ini dapat nih yang diketahui ini sama ini. Ya udah kalau misalkan udah ada 2 persamaan gini, tinggal cari aja X sama Y-nya di substitusi atau eliminasi gitu. Contohnya gini, X min 2Y sama dengan min 4. Kemudian X dikurangin Y sama dengan 4. Kita jumlah aja, kita kurangin aja. X dikurangin X, habis. Min 2X, min 2Y, min, jadinya min 2Y plus Y. Jadinya min Y. Ya. Min 4. Min 4. Ya, jadinya min 8. Maka di sini Y-nya sama dengan 8. Kita kali negatif aja. Kalau Y-nya dapat 8, maka X-nya nanti dapatnya 12. Gitu. Coba aja. Ini masukin ke sini. Jadi X, Y-nya kan 8 nih. Sama dengan 4. Maka X, 8 pindah ruas jadi positif kan. Jadi 4 ditambah 8, itu 12. Gitu. Nah, kita tahu nilai A itu X plus Y. X-nya berapa? 12. Ini sama dengan ya. Y-nya berapa? Y-nya itu 8. 12 tambah 8 itu 20. Ya udah, kita tahu P-nya itu 1/4 A. Jadi 1/4 dikali A. Atau sama aja 1/4-nya dari 20. Gitu kan A-nya itu 20 dapatnya. Jadi 1/4 kali 20 itu kan nilainya sama dengan 20 dibagi 4 itu 5. Q-nya 5. Berarti hubungannya apa? Hubungannya itu P sama dengan Q karena sama-sama 5. Gitu. Ada yang mau ditanya? Iya bener C ya. Oke, berarti lanjut ya udah paham. Ini soal terlihat lumayan, cuman ini juga gampang kok.
diketahui fx itu x tambah 1 per x. Berarti kalau misalkan F29, nih, waduh, mau limit nih kayaknya. Zoom-nya. Oke. 29 berarti X-nya kita ganti 29 nih. 29 tambah 1, 30. Per 29 X-nya. Sekarang kalau misalkan X-nya 28, ya udah 28 tambah 1, 29. Yang ini nggak usah ditambah ya, tetap 28. Kalau X-nya 27, ya udah 28 per 27. Kalau X-nya nanti 26, nanti kan ini dia dikali dari 29 dikali terusnya berkurang sampai 1 gitu. Jadi nanti dikali terus sampai F1. F1 berapa? F1 ya 1 tambah 1, 2 per 1 gitu. Ini kan ada yang kecoret nih, coret, 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 coret. Nanti pasti di sini kecoret. Ini sini juga kecoret nanti. Jadi nyisain 30 dibagi 1 gitu. Jadi jawabannya 30. Gampang ya ini? Ini main logika aja. Jadi pengenalan kuantitatif tuh nggak seluruhnya ngitung, ada beberapa yang bisa dilogikain. Kayak gini-gini lah. Nanti contoh gini, ini nggak usah kita hitung sampai akhir. Nanti kita logikain, kalau misalkan A-nya dapat, B-nya dapat, pasti yang ditanya itu dapat. Kayak gitu-gitulah. Itu contoh logika yang gue maksud ya. Lanjut. Dalam urutan bilangan positif tertentu dinotasikan dengan TN. Jadi TN itu rumus matematika yang dibuat sama pembuat soalnya. Jadi nggak ada rumus umumnya di matematika, cuman ini rumus buatan sendiri gitu. Jadi nggak usah bingung. Ini bentuknya panjang itu bentuk apa? Ini bentuk rumus yang udah dibuat sama si pembuat soalnya. Oke? Nah, jika T6 nilainya segini, T5 nilainya segini, maka T2 itu berapa nilainya? Ya udah, kita coba aja kalau misalkan T6. T6 berarti N-nya kita ganti 6. Berarti 3 kali T6 dikurangin 2, jadinya T4. Kemudian ditambah 2 kali T6 dikurangin 1, jadi T5 dikurangin 1. Itu harus nilainya 152. T4-nya di sini nggak ada, ya udah. Gini aja. Tambah 2 T5. T5-nya kan 51, berarti 2 kali 51 min 1. 2 kali 51 itu kan 102. 102 dikurangin 1, itu 101. Jadi 152 dikurangi 101, yaitu 51. Itu baru 3 T4. Ya. Berarti T4-nya berapa? Ya udah, tinggal dibagi sama 3. 51 dibagi 3 itu 17. Nah, itu baru dapat T4 nih. Kita coba masukin T5 nih. T5 sama dengan berapa? Berarti 3 kali N-nya diganti 5. Jadi 3 kali T5 dikurangin 2. 3 kali T5 dikurangin 2 itu 3. Jadi 3 kali T3 ditambah 2 kali T5 dikurangin 1, 4 min 1. T5-nya 51. 3 T3 nggak ada ya nilainya. Tambah 2 T4. T4-nya 17 berarti 2 kali 17 dikurangin 1. 34 dikurangin 1 itu kan 33. 51 dikurangin 33 itu 18. 18 sama dengan 3 T3. Maka buat nyari T3 aja ya udah 18 dibagi 3 yaitu 6. Oke. Yang ditanya T2 nih, berarti sampai sini belum selesai nih karena yang diketahui di sini baru T3. Coba kita pakai T4. T4 sama kayak tadi. 3 kali T4 dikurangin 2. Jadi 3 kali T2 ditambah 2 kali T4 dikurangin 1. Jadi T3 min 1. Ini cuma masukin rumus saja. T4 nilainya 17. 3T2 nggak ada nilainya. 2T3 berarti 2 kali 6. Kurang 1. 12 dikurangin 1. Yaitu 11. 17 dikurangin 11 itu 6. Ya kan? Ini 3T2. Maka T2-nya, ini kan 3 kali T2, itu 6. Berarti T2-nya ya tinggal dibagi 3 aja, yaitu 2. Jadi jawabannya yang B. Ada yang bingung nggak kira-kira? Nggak ada ya?
Bentar. Oke, nggak bingung ya, lanjut. Nanti kalau misalkan bingung langsung ngecat aja atau ngomongnya. Nah, ini juga sama nih. Ini ada dua fungsi A sama fungsi B. Dia memetakan bilangan real. Dengan A, X bulatan, Y itu nilai segini. Kalau misalkan B yang dibuletin, itu nilainya segini. Oke, jadi rumus-rumus ini sama kayak tadi nih. Ini nggak ada di rumus matematika tuh nggak ada. Jadi ini rumus buatan si pembuat soalnya sendiri. Jadi nggak usah bingung. Gitu. Oke, kita lihat yang diketahui. A, 3 bundaran 4P. Itu kalau misalkan A yang dipakai, itu rumusnya ini. Yang dipakai ya. Berarti A, X-nya itu 3. Oke, itu nilainya ini. Jadi A, terus dulu deh, biar nggak bingung. 3 bulatan 4P. Itu sama dengan nilainya B, P bulatan 2. Nah, nanti yang ditanya tuh nilai P yang dikaliin gitu loh. Perkalian semua nilai itu berapa? Nilai P maksudnya. Nah, ini X-nya. Ini Y-nya. Sama ini juga ini X-nya, ini Y-nya. B-nya tetap, bulatannya juga tetap. Kalau misalkan A-nya yang dibuat kayak gini, itu rumusnya X kuadrat min Y. Berarti 3 kuadrat min Y-nya 4P. Sedangkan kalau misalkan B-nya yang dibentuk kayak gini, rumusnya pakai yang ini. Yang ini. X berarti P min Y per X. Jadi Y-nya 2. X-nya siapa? X-nya di sini P. Karena di sini ada P di bawah gini, kita kali aja semuanya sama P. Jadi biar gampang, kali P. Kali P semuanya. 3 kuadrat kali P. Jadi 3 kuadrat P atau 9P. 4P kali P, 4P kuadrat. P dikali P, ya P kuadrat. 2 per P dikali P, coret-coret, jadinya 2. Ya kan? Oke. Ini kita pindah ruas, ini bikin 0. P kuadrat min 4P kuadrat pindah ruas. Jadinya plus P kuadrat ditambah 4P kuadrat. Jadinya 5P kuadrat. 9P pindah ruas. Min 9. Yang ini min 2. Nah, nanti kan di sini dapat nih P-nya berapa aja. Karena di sini bilangannya kuadrat persamaannya, maka nanti P-nya tuh ada 2. Bisa P1, bisa P2. Nah, P1 sama P2 nanti bisa dicari tuh dengan cara misalkan. Nanti ini bisa dicari nih. Caranya misalkan 1 bisa difaktorin. Kalau emang bisa. Nah, yang kedua, dia bisa melengkapi kuadrat sempurna. Terserah nih ada 3 opsi. Kuadrat sempurna. Nah, yang ketiga itu pakai rumus ABC. Nah, ya, boleh pakai rumus ABC. Jadi di sini ada 3 cara. Cuman yang ditanya itu bukan nyari nilai P satu-satu itu bukan. Yang ditanya hasil perkaliannya. Ya boleh, nanti kan dapat P1 sama P2 kalau misalkan pakai rumus ini. Nanti tinggal dikaliin. Cuman gua nggak menyarankan pakai kayak gitu. Jadi pakai rumus langsung aja. Jadi kalau misalkan ada persamaan kuadrat AX kuadrat plus BX plus C sama dengan 0, nanti dia punya akar namanya X1 sama X2, maka akar ini bisa dijumlah. Kalau dijumlah itu hasilnya min B per A. Kalau misalkan dikali, itu hasilnya C per A. Sama kayak ini. Ada bentuk kuadrat, akarnya P1 sama P2. Berarti kalau misalkan P1 sama P2-nya dikali, itu harus C per A. C-nya siapa? C-nya min 2, A-nya itu 5. Ya udah ini jawabannya. Gitu. Jadi C itu angka doang, A itu angka yang di depan X kuadrat. Kalau misalkan B itu yang ini, yang di depan X. Jadi nggak ada kuadratnya. Jadi jawabannya yang A. Ini sebenarnya rumus yang udah harus di luar kepala ya. Ini kayak sering banget di persamaan kuadrat itu selalu muncul rumus ini. Salah satu atau dua-duanya lah. Pasti ada aja yang itu. Oke. Sekarang ini agak-agak lumayan nih soal ini, lumayan panjang. Yang diketahui fx. 1 min 1, 2 min 1 per
3 min 1/X. Nah, ini satu-satu nih nyarinya. Sekarang yang ini, kotak merah dulu. Yang merah ini, kita samain penyebutnya nih. 3 min 1/X. Itu kan sama aja, kalau disamain penyebutnya tinggal dikali X ya. 3X per X min 1/X. Ya kan? Kan ini 3X dibagi X kan coret-coret sama aja 3. Jadi 3 min 1/X. Jadi bentuk ini sama bentuknya itu sama. Gitu. Ini sama dengan disamain nih penyebutnya jadi 1. Jadi X. Nah, 3X dikurangin 1. Gitu. Jadi bentuk yang ini bisa disederhanakan penulisnya gini. 1 min 2 per 2 min 1 per. Nah, yang bentuk kotak merah ini bisa diganti yang ini. Jadinya 3X min 1 per X. Nah, bentuk 3X min 1 per X, boleh ini X-nya naik ke sini. Gitu. Jadi ini harus konsentrasi nih, karena agak lumayan. Ini boleh nih naik ke sini X-nya. Gitu. Jadi sama aja bentuk tadi sama bentuk yang sekarang itu sama. Bentar ya, mau ngambil tulisan dulu. Nah, lanjut. Kemudian ini masih bentuknya masih kurang jelas, bukan kurang jelas ya, masih rumit lah istilahnya. Ini samain lagi penyebutnya. Yang ini, yang kotak hijau ini. Kita samain, nanti jadinya, kan itu 2 min X per 3X min 1, ya kan? Aduh, salah. Ini 3 maksudnya. Ya udah, nyamain penyebutnya kayak tadi, ini kali ke sini, jadi yang gini kan, ini 3X min 1. Yang ini 2 kali 3X min 1. Min X per 3X min 1. Nah, ini 6. 6X. Ini ke sini min 2. Dikurangin X per 3X min 1. Ini bener deh. Ini 3X min 1. Nah, ini sama dengan berapa? 6X dikurangin X itu 5X min 2 per 3X min 1. Jadi yang ini juga bisa disederhanakan jadi 1 min 2. Yang hijau tadi nilainya ini. 5X min 2 per 3X min 1. Panjang ya? Sama kayak tadi nih. Kalau misalkan bentuk kayak gini, yang bawah ini boleh naik ke atas ini. Jadi 3X min 1-nya boleh naik nih. Naiknya sama 2 di sini. 3X min 1 ya. Ya udah, ini kita samain penyebutnya. Sama kayak tadi ya, caranya ini kali ke sini. 1 dikali 5X min 2. Ya 5X min 2. Nggak berubah. Ini per 5X min 2. Dikurangin sama ini 6. Ya, ini sama ini plus 6X ya, sorry. Ini salah. Ini 6X plus 2. Nah, ya udah. 5X dikurangin 6X ya min X. Kan 5 dikurangin 6 min 1 gitu. Kemudian min 2 plus 2 habis per bawahnya 5X min 2. Nah, ini rumus fx-nya nih. Sekarang yang diketahui apa? Yang diketahui itu nilai FA sama nilai FB-nya. Ya udah, karena yang diketahui nilai FA sama FB, nanti dapat nih di sini. Ganti warna deh. FA itu nilainya ini. 9/23. Itu nilai FA. Kan ini kita dapatnya fx nih. Yang ini. Maka x-nya boleh diganti A. Jadi di situ min A per 5A min 2 sama dengan 9/23. Kali silang min 23A kali silang 45A min 18 ya. Ya udah ini pindahin ruas ini 18. Ini 45A dikurangin
jadinya plus ya. Bener nggak? Ada yang salah nggak? 45 min 23. Bener ya, plus. Ini jadinya 8, ini 68A. Ada yang salah nggak? Min 18, min 23. Bener ya? Min X min A, 5A min 2. 23 kali A min 23A. 9 kali 5, 45A. 9 kali min, iya, min 18. Bener ruas. Benar. Berarti A-nya di sini 68 per 18. Sekarang FB. FB nilainya itu harus sama dengan 5 per 13. 5 per 13. Berarti min B per 5B min 2 nilainya 5 per 13. Kita kali silang min 13B. 5 kali 5, 25B min 10. Pindah ruas ini 10. 25 tambah 13. 38B. Maka B-nya sama dengan 10 per 38. Ini ada yang salah nggak sih? Kayaknya ada yang salah di ini. Bentar. Coba cek deh. Ada yang salah nggak? Harusnya ini bilangannya bulat. Kok ini bilangannya jadi pecahan semua? Bentar ya. Ada yang ketemu salahnya di mana? Coba deh. Sambil dilihat-lihat. Bentar. 2. Nah, ini salah nih. 5x min 2. Iya, benar. Oh, sorry. Ini salah nih. Pantesan. Ada yang nggak teliti nih. Yang ini itu harusnya 1 nih. Kan soalnya itu 1 min 1 per ya. Ini 1 nih. Salah tuh. Ini 1. Ya, berarti ini juga 1 nih. Pantesan. Kacau. Salah semua nih. Salah semua. Ini 1 ya kan. Berarti 5x min 2 dikurangin 3x plus 1. 5 dikurangin 3, 2x. Min 2 plus 1. Jadinya min 1. Nah gitu. Ini error nih. Jadinya yang ini ganti semua nih. Salah semua.
Kita ganti yang atasnya aja sih. Ini ganti nih. Nah, di sini 2A min 1. Kita kali silang jadinya 46A min 23 sama dengan 45A min 18. Ya udah kita kali, bukan kali, dipindah ruaskan. 46 dikurangi 45 itu A. Min 18 ditambah ini, itu 5 ya. Min 18 ditambah 23. Jadi A-nya itu 5. Sekarang B-nya. Berarti ini 2B dikurangin 1. Dikali silang. 2B dikali 13, 26B. Min 1 kali 13, min 13. 25B. Min 10. Sama kayak tadi pindah ruas. Jadinya B-nya 3. Ya, 26 dikurangin 25 itu B. Min 10 ditambah 13 itu 3. Jadi B-nya 3, A-nya 5. Sekarang yang ditanya itu FA tambah B. Jadi F5 ditambah 3 yang ditanya. Jadi F8. Ya kan? Itu yang ditanya. F5 tambah 3. Ingat, F itu rumusnya yang ini. Berarti 2 kali 8 dikurangin 1. Per 5 kali 8 dikurangin 2. Ya. 2 kali 8, 16. 16 kurang 1, 15. Ini 40. 40 dikurangin 2, 38. Jadi jawabannya 15 per 38. Dan dipilih yang jawaban yang C. Oke, ada yang mau ditanya? Nomor 9. Kalau nggak ada, kita lanjut. Nah, ini nih. Ini juga lumayan pakai penalaran nih. Jadi, X itu dia bilang sama Y itu dia bilangnya tuh bilangan bulat positif. Jadi kalau misalkan ada koma atau bilangan negatif itu nggak boleh. Jadi di sini 3X ditambah 4Y tambah XY sama dengan 20. Kita coba satu-satu aja. Kalau misalkan X-nya sama dengan 1, ya, berarti kan nanti penulisannya 3 kali 1, 3. 4 kali Y, 4Y. Tambah X-nya 1, Y-nya belum ada ya, berarti Y. 20. Berarti 5Y di sini, 5Y sama dengan 20. Otomatis nanti Y-nya, kok 5Y sih? 5Y, iya benar 5Y, ini 17 ya. Kan 20 dikurangi 3, 17. Nah, dari sini otomatis nilai Y-nya tuh bilangan pecahan kan? Berarti ini nggak memenuhi. Karena dibilang Y itu harus bilangan bulat positif. Kalau pecahan kan bilangan desimal namanya. Ini berarti tidak memenuhi. Sekarang coba X-nya 2. Ini emang coba satu-satu sih. Berarti ini 6. 3 kali 2, 6. 4Y. X-nya 2 berarti 2Y. Sama dengan 20. Maka dari sini 6Y sama dengan 20 dikurangin ini. 20 dikurangin 6. Jadinya 14. Ini juga nggak memenuhi. Karena 14 dibagi 6 itu bilangan pecahan juga. Coba sekarang X diganti 3. Berarti 3 kali 3, 9. 4-nya 4Y tetap. X-nya diganti 3, berarti 3Y. Sama dengan 20. Berarti 4 sama 3 itu 7. 20 dikurangin 9, 11. Ini juga nggak memenuhi. Gitu. Sekarang kita ganti X-nya 4. Sampai memenuhi. 3 kali 4, 12. Tambah 4Y tambah ini 4 sama dengan 20. 4 sama 4 dijumlahi 8. 20 dikurangin 12 itu 8. Nah, dari sini dapat nih nilai Y-nya. Y sama dengan 1. Dapat kan? X-nya 4 udah pas bilangan bulat positif. Y-nya 1 juga udah pas bilangan bulat positif. Ya, berarti himpunan penyelesaiannya tuh X-nya 4, Y-nya 1. Berarti kalau yang ditanya P itu kan X sama Y dijumlah. Berarti P-nya itu 4 tambah 1, yaitu 5. Q-nya juga 5.
Berarti kesimpulannya apa? Kesimpulannya P sama dengan Q. Gitu. Jadi jawabannya yang C. Oke? Lanjut ya. Wah, kayaknya ini nggak kena limit deh. Udah lebih dari 40 menit nih. Baguslah. Oke. Kita lihat lagi di sini. 4. Pangkat 4X itu sama aja 1600. 1600 itu kan sama aja 40 pangkatin 2. Gitu. Maka dari sini 4 ini bisa diganti gini ya. 2X pangkat 2 itu sama dengan 40 pangkat 2. Ya. Ini kan sama-sama pangkat 2 nih. Ya kan? Berarti ini kesimpulannya apa? Kesimpulannya 4 pangkat 2X itu sama dengan 40. Banyak banget sama dengannya. Ini sama dengan 40 ya. Kan 4X itu sama aja 2X dikali 2. Ya kan? Nah, ini sama-sama 2 nih atasnya. Maka dari situ 4 pangkat 2X itu sama dengan 40. Gitu. Sekarang yang ditanya apa? Yang ditanya itu 4 pangkat X min 1 pangkatin 2. Ingat, kalau misalkan ada rumus pangkat, dipangkatin lagi, itu sama aja pangkatnya dikali. Jadi M kali N. Sama kayak ini. Pangkatnya dipangkatin lagi, ya pangkatnya jadi kali. 2 kali X, 2X. Min 2. Ingat lagi kalau misalkan ada bentuk A pangkat M dikalikan A pangkat N, itu rumusnya jadi A, M tambah N. Pangkatnya nambah kalau dikali. Kalau dibagi, nanti pangkatnya berkurang. Oke? Ini. Karena pangkatnya berkurang, berarti dibagi dong ini. 4 pangkat 2X dibagi 4 pangkat 2. Gitu. 4 pangkat 2X berapa? Ini nilainya 40. Ya. 4 pangkat 2 itu nilainya 16. Boleh nih sama-sama dibagi 8. 40 bagi 8, 5. 16 dibagi 8, 2. Jadi jawabannya yang D. Duh, melek ya. Nah, ada yang mau ditanya sampai sini? Lanjut ya. Nah, ini sekarang nih. 3 soal lagi sih. Nih. Jelasin yang mana ya? Yang ini atau yang ini? Nggak tahu nih, tadi keluarnya di pas mana. Yang bagian mana? 11, 10, atau 9? Oh, yang ini ya, yang 11 ya? Berarti yang sebelumnya. Nih. 4 pangkat 4X itu sama dengan 1600. 1600 itu kan sama aja 40 dikuadratin. Jadi ini cuma ngerubah bentuk doang, tapi nggak ngerubah nilai. Kemudian 4X itu kan sama aja 2X dikaliin 2. Gitu. Jadi penulisannya boleh gini. 4, 2X, pangkatin lagi 2. Itu nilainya 40 pangkat 2. Gitu. Ini kan sama-sama pangkat 2 nih. Berarti nilai ini 4 pangkat 2X itu nilainya 40. Sorry. Ya, karena kan pangkat 2 ini sama-sama pangkat 2, berarti nilai yang di dalam sini itu sama. Jadi 4 pangkat 2X itu sama dengan 4 pangkat 40. Oke? Nah, yang ditanya apa? Yang ditanya ini, 4 pangkat X min 1, kita pangkatin 2. Ingat, kalau misalkan ada pangkat, kita pangkatin lagi, jadi pangkatnya itu jadi perkalian. Jadi 2X dikurangin 2 pangkatnya. Kemudian, ini kan berkurang nih. Kalau berkurang, A pangkat M dibagi A pangkat N itu rumusnya jadi pangkat M min N. Jadi berkurang pangkatnya kalau dibagi. Sama kayak ini. 4 pangkat 2 dikurangin 2. Jadi 4 dibagi 4 pangkat 2. Nah, 4 pangkat 2X itu kan 40 nilainya. Nah, 4 pangkat 2 itu nilainya 16. Jadi 40 per 16. 40 dibagi 5, 40 dibagi 8 itu 5. 16 dibagi 8 itu 2. Gitu. Ada yang mau ditanya? Lanjut. Oke. Nomor 12. Jika P itu bilangan bulat dan P kuadrat min 13P
tambah 40 itu nilainya Q. Oke. Serta nilai P itu di antara segini. Nih. Maka peluang Q negatif itu berapa? Oke. Kalau misalkan ada soal kayak gitu, ini kita faktorin dulu supaya dapat nilai P-nya. Kita faktorin, nanti 40 gini ya. Ngefaktorin tuh gini caranya. 40 itu kan sama aja 1 kali 40. Atau 2 kali 20. Atau 8 kali 5. Ada 3 kemungkinan. Nah, dari 3 kemungkinan ini, yang punya hubungan sama 3 yang mana? Yang ini kan. Ya udah, berarti nanti ini kurang 1 angka. Kurang angka 1. Maksudnya? Mana? Kurang 1. Oh, 10 kali 4 ya. 4 kali 10. Iya, betul. Satu lagi. Nah, tapi dari keempat kemungkinan ini, yang punya hubungan sama 13, sorry, ini 13. Itu yang mana? Yang ini kan? Jadinya nanti P-nya sama 8, P-nya sama 5. Nah, dari sini terserah nih. Bukan terserah ya, nanti ada artinya. Nah, ini kasih dua-duanya min. Artinya apa? Min 8 kali min 5 itu plus 40. Jadi kalau dikali itu hasilnya yang ini. Kalau ini dijumlah min 8 ditambah min 5 atau dikurangin 5 gitu ya. Itu sama dengan yang tengahnya. Jadi yang ini. Gitu. Jadi bentuk pemfaktorannya ini tuh sama aja gini. P min mana nih? 8 P min 5 sama dengan Q. Ya. Hapus. Nah, kita lihat lagi nih bahwa nilai Q itu sama aja P min 8 dikaliin P min 5. Terus nilai P itu di antara segini nih. Ya. Jadi kita bikin dulu ini nilai P. Ini bikin tabel biar gampang ya ini. Ini P min 8. Yang ini P min 5. Nah, yang ini Q-nya nih di sini. Kan Q itu sama aja ini dikali ke sini ya. Nih, lihat lagi nih, harus konsen lagi nih. Kalau P-nya dari 1 sampai 10, berarti P-nya 1, maka P-nya di sini ganti 1. 1 dikurangin 8, negatif. 1 dikurangin 5, juga negatif. Ya, maka P dikali Q-nya positif. Bukan P kali Q maksudnya. P min 8 dikali P min 5, itu kan positif ya. Kemudian, kalau 2 dikurangin 8, min 6. 2 dikurangin 5, min 3, ini juga positif. Kan? Kemudian kalau P-nya 3 negatif. 3 negatif, ini masih positif. Tiga dikurangin 8 kan min 5. 3 dikurangin 5 itu min 2. Jadi nggak usah ditulis nilainya juga nggak apa-apa. Kan nanti butuhnya apa? Yang Q-nya negatif di sini. Maka peluang Q itu negatif. Kurang dari 0 itu maksudnya negatif. Gitu. Cek nih, kalau misalkan P-nya 4, berarti 4 dikurangin 8. 4 dikurangin 5, min 1. Ini min. Ini min. Jadi ini plus. Ya. Kemudian kalau misalkan P-nya 5, berapa nih? Jelek banget. Ini 5, 6, 7, 8, 9, 10. Itulah ya. Kalau 5, berarti 5 dikurangin 8 ya. 5 dikurangin 8 kan min 3. 5 dikurangin 5, 0 ya. Min kali 0, 0. 6 dikurangin 8, min. 6 dikurangin 5, 1. Plus. Ini min. Ya. Kemudian 7 dikurangin 8, min. 1. 7 dikurangin 5, plus 2.
Min dikali plus, min. 8 dikurangin 8, 0. 8 dikurangin 5, plus 3. 0 dikali plus, 0. 9 dikurangin 8, 1. Plus. 9 dikurangin 5, plus 4. Plus dikali plus, plus. 10 dikurangin 8, plus 2. 10 dikurangin 5, plus 5. Maka plus kali plus, plus. Yang dia mau, Q-nya negatif. Maka peluangnya berapa? Ya udah, yang negatif di situ ada berapa? Ada 2 doang. Jadi peluang Q negatif itu ya banyak Q negatif. Q negatifnya kan ada 2 nih. Per total kejadiannya ada berapa? Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Jadi peluangnya itu 2/10 atau bisa disederhanain jadinya 1/5. Jawabannya yang B ya. Lanjut ke soal nomor 13. Ini soalnya juga sama kayak tadi. Ini coba-coba satu-satu. Kita coba-coba aja. 22 tambah 40. Ini aja 22 tambah 3, 25 tambah 40. Berarti 65 ya. 10A tambah B itu 90. Berarti 10A tambah B 90 dikurangi 65 itu 25. Ya udah, karena A-nya sama B itu harus bilangan bulat positif, maka A yang memenuhi itu cuma 1 sama 2. A-nya itu cuma 1 sama 2. Kenapa gitu? Karena coba deh kalau misalkan mau masukin A-nya itu 3. Berarti 10 kali 3, 30. Berarti kan B-nya min 5. Nggak boleh, sedangkan B-nya harus positif juga. Berarti A sama B-nya itu, A-nya itu yang memenuhi cuma 1 sama 2. Gitu. Jadi B3 itu nggak boleh. 3 dan seterusnya nggak boleh. Jadi 4 itu juga nggak boleh, karena makin ke sana makin gede. Gitu. Coba aja. 10 kali 4, 40. Maka B-nya 25 dikurangin 40. Nggak boleh, harus positif. Sedangkan kalau 25 dikurangin 40, itu negatif. Jadi yang boleh masuk A-nya 1 sama 2. Kalau misalkan A-nya 1, maka B-nya berapa? Ya udah, 10 kali 1, 10. Tambah B. 25, maka B-nya 25 dikali 10, 15. Memenuhi ya, B-nya bilangan bulat positif. A-nya juga bilangan bulat positif. Sekarang kalau A-nya 2, maka 10A berarti 10 kali 2, 20, ditambah B itu 25. Maka B-nya 25 dikurangin 20, itu 5. Udah pas juga ini. A-nya 2, B-nya 5. Dua-duanya udah pas nih. Kalau misalkan udah pas gini, yang ditanya tinggal dimasukin aja. Yang ditanya apa di situ? Yang ditanya nilai 10B plus A. Ya udah. 10B ada 2 kemungkinan. Mau pakai yang pertama atau yang kedua. Kita pakai yang pertama dulu. Berarti 10 dikali 15. Berarti 150 ya. 150. A-nya berapa? 1. Jadi ini 151. Itu kemungkinan yang pertama. Kemungkinan yang kedua, B-nya 5. Berarti 10 kali 5, 50. A-nya berapa? A-nya 2. Berarti ini 52. Ini kemungkinan yang kedua. Nah, dari 2 kemungkinan ini yang ada jawabannya yang mana? Gitu. Jadi jawabannya yang E. Lanjut ya. Oke. Ini sama kayak tadi. Yang diketahui kayak gini. Yang ditanya ini. Apakah X plus Y itu kurang dari 18? Jadi jawabannya itu iya atau enggak. Iya atau enggak ini nanti jawabannya. Ada 2 kemungkinan. Gitu. Coba kita pakai pernyataan 1. Dibilang rata-rata X plus Y, berarti rata-rata itu kan X plus Y dijumlah, dibagi banyaknya kan, banyaknya itu cuma ada 2 nih. Itu harus lebih kecil daripada rata-rata himpunan bilangan tersebut. Jadi ini dijumlah, terus dibagi sama banyaknya. 7 tambah Y tambah 12, tambah 8, tambah X, tambah 9. Nah, banyaknya ada berapa nih? Ada 6 bilangan. Karena di sini ada 6, ada 2, boleh nih kedua ruas dikali 6. Jadi biar gampang. 6 dibagi 2 kan 3, berarti nanti 3X kali 3Y.
Gitu. Kurang dari 6 dikali 6 kan habis nih coret-coret. Berarti nyisain yang ini. 7 tambah 12, 19. 19 tambah 8, 27 ya. 19 tambah 8, 27. Ditambah 9. 27 tambah 9 itu 36. Tambah Y tambah X atau X tambah Y. Sama aja lah. Ya udah. 3X dikurangin X, 2X. 3Y dikurangin Y, 2Y. Kurang dari 18. Kurang dari 18. Kurang dari 36. Ini lumayan susah nih soalnya. Nah, dari sini kedua rows boleh nih dibagi 2. Jadi ini X dibagi 2Y dibagi 2, 36 dibagi 2, 18 ya. Nah, jadi jawabannya di sini cukup kan? Kok 16 sih? 18. Jadi di sini jawabannya cukup. Apakah X plus Y kurang dari 18? Iya jawabannya. Di sini cukup. Jadi pernyataan 1 cukup. Ih, kok nggak jalan? Cukup ya. Sekarang cek pernyataan 2. Pernyataan 2 dibilang gini, bilangan terbesar sama terkecilnya itu punya selisih kurang dari 9. Gitu. Contoh gini ya. Misalkan X-nya itu 7, Y-nya karena kan dia nggak tahu nih nilainya berapa. Maka kita coba-coba aja. Misalkan X-nya 7, Y-nya juga misalkan 7. Berarti kan nanti selisihnya apa di sini? Selisih terbesar sama terkecilnya. Selisih. Nah, di sini kan terbesarnya kalau misalkan X sama Y-nya 7, ini kan 7, 7 ya. Selisihnya berapa? Selisihnya ya 12 dikurangi 7, 5. Berarti udah memenuhi nih. Kan dia bilang mintanya selisih itu kurang dari 9. Sedangkan 5 udah kurang dari 9. Berarti udah bener nih. Ya. Berarti udah bener. X sama Y-nya 7. Berarti ini kalau dijumlah X plus Y itu kurang 18. Itu benar. Jadi ini jawabannya iya. Karena X ditambah Y itu di sini 14. Tapi coba kalau misalkan X-nya itu 12. Y-nya 12. Karena kan kita nggak tahu. Berarti kita cuman main coba-coba di sini. Selisihnya berapa? Sama kayak tadi. Kalau misalkan X-nya di sini 12, Y-nya 12, berarti selisih terbesar sama terkecilnya ya 12 dikurangin 7 sama. Itu 5. Berarti udah memenuhi nih buat selisihnya. Tapi buat X plus Y-nya nggak memenuhi. Kenapa nggak memenuhi? Karena X-nya 24, X-nya 12, Y-nya 12. Ini kan 24. Apakah 24 kurang 18? Kan tidak. Karena satu pertanyaan kok ada 2 jawaban, maka ini nggak cukup. Ini tidak cukup. Kenapa nggak cukup ya? Kayak tadi, yang pertama itu iya, tapi yang kedua ini tidak. Masa satu soal ada 2 jawaban? Nggak mungkin ya. Berarti ini jawabannya tidak cukup. Jadi yang pernyataan 1 itu cukup, tapi kalau misalkan 2 itu nggak cukup. Gitu. Ada yang mau ditanya? Nggak ada ya. Kalau mau nanya nggak apa-apa, nanya aja. Kalau nggak ada dilanjut dulu. Minggu kemarin, Kumadori menjalani X kali ujian. Jadi contohnya gini, misalkan kemarin gue melakukan ujian 5 kali, jadi X-nya itu 5. Jadi 5 kali ujian, punya nilai rata-rata Y. Gitu ya, itu gampangnya gitu. Jadi Kumadori itu menjalani X kali ujian nih, dengan nilai rata-ratanya itu Y. Gitu. Hari ini dia ujian lagi. Jadi ujian sekali lagi, terus dia dapat nilai Z. Maka rata-ratanya itu meningkat nih. Nah, yang ditanya apa? Apakah rata-ratanya itu meningkatnya ini 50%. Jadi kan gini, rata-rata itu kan rata-rata. Itu kan sama aja totalnya, total nilai ya dibagi banyaknya kan. Nah, total nilainya berapa? Ya udah, karena X kali ujian
rata-ratanya itu Y berarti XY. Banyaknya itu berapa? Banyaknya itu X. Rata-ratanya Y. Ini ada di soal semuanya. Ya. Itu bahasa soalnya ini. Terus dia itu ujian lagi nih, ujian sekali lagi. Ya, ujian sekali lagi, maka rata-rata yang keduanya, misalkan nanti di sini rata-rata ya kotakin dulu aja. Maka ini kan rata-rata yang pertama nih. Karena dia nambah sekali lagi ujian, nilainya kan sebesar Z. Kan yang atas itu terus total nilai. Total nilai yang pertama itu XY. Terus dia dapat nilai lagi nih Z. Berarti tambah Z. Total nilainya. Per banyaknya berapa? Banyak apa namanya? Itu berapa kali ulangan gitu loh. Nah, yang pertama itu X kali. Terus dia menjalani lagi, berarti nambah 1. Karena kan dia sekali lagi ujian. Dapat nilai si Z gitu. Nah, yang ditanya, ini kan dapat rata-rata, ini juga dapat rata-rata. Ya. Dia bilang rata-rata ini sama rata-rata ini itu meningkat. Pertanyaannya apakah peningkatannya itu 50%? Kalau misalkan meningkat 50%, otomatis ininya harus nih. Rata-rata yang kedua itu kan harusnya kalau meningkat berarti kan pertama awalnya sama ditambah peningkatannya. Peningkatannya kan 50%. 50% itu sama aja 0,5 atau setengah. Setengah dari siapa? Setengah dari awal. Itu namanya meningkat. Kalau ini doang, itu namanya itu peningkatannya doang, bukan rata-rata peningkatan. Apa ya? Bahasanya tuh gimana ya? Contoh gini deh. Ini 20. Ini 5. 25. Ini kan peningkatannya sebanyak 5. Tapi total peningkatannya itu yang ini, 25 yang dipakai. Jadi 20, jadi yang awal ditambah kenaikannya itu. Gitu, contohnya gitu. Sama kayak tadi. Yang awalnya itu Y, terus ditambah sama peningkatannya. Itu baru rata-rata yang ini. Jadi berapa nih? Y ditambah setengah Y, atau 1,5. 1,5 kan samanya 3/2 ya. Ini 3/2 Y. Gitu. Itu udah meningkat tuh. Nah, yang ditanya tuh apakah itu benar? Ya udah, kalau misalkan soalnya kayak gitu, ini cara gampangnya, ini kali silang aja. Ini kan 3/2 Y nih. Karena bentuknya rumit, kali kita ubah jadi yang gampang aja. Kita kali silang, 3XY. Ini 1 berarti 3Y. Ini sama ini 2XY. 2Z. Oke. 3XY dikurangin 2XY. Jadinya 1XY. 2Z dikurangin 3. Nah, gitu. Jadi, nanti tuh kita harus nentuin yang ini. Jadi, apakah, nih, kan yang di soal itu, apakah nilai rata-rata meningkat 50%? Itu sama aja soalnya, apakah nilai itu sama dengan ini? Gitu ya. Jadi, yang ditanya di soal sama yang ditanya ini tuh sama aja. Jadi, boleh gue tulis di sini. Pertanyaan itu, apakah X dikali Y itu sama dengan 2Z min 3. Nanti itu jawabannya iya atau enggak. Gitu. Sekarang kita pakai pernyataan 1. Karena 3X sama dengan Y, maka yang ada Y-nya kita ganti X. Berarti 3X dikali X. Jadi 3X kuadrat ya kan di sini X dikali 3X. Jadi 3X kuadrat sama dengan ini 2Z min 3. Apakah ini benar? Iya atau enggak? Kita enggak tahu karena nilai X-nya enggak ada. Nilai Z-nya enggak ada. Jadi kita enggak tahu apakah ini tuh sama gitu. Jadi ini kita enggak tahu. Makanya enggak cukup. Gitu. Jadi ini harus kedua-duanya tuh harus diketahui. Karena kalau misalkan satu atau dua-duanya nggak diketahui itu nggak bakal cukup. Karena kita nggak tahu. Kita juga nggak bisa nebak apakah X satu, apa dua atau berapa itu nggak tahu. Gitu. Sekarang yang kedua. Yang kedua dibilang 2Z min 3Y sama dengan, nah ini salah nih. Bentar. Ini ada salah nih. Coba kita ulang.
Nih, coba deh. Ini kalau dikaliin 3y dikali x itu 3xy. 3y dikali 1 itu 3y. Ini baru 3 doang. Salah ya. Berarti di sini xy-nya sama dengan 2z dikurangin 3y. Nah, berarti ini 3y. Gitu. Ini sama kayak tadi ya, cek lagi. X, Y. Y-nya 3X, berarti X kali 3X. 3X kuadrat sama dengan 2Z. Min 3Y, berarti 3, Y-nya berapa? 3X. Ini sama kayak tadi. X-nya nggak tahu nih. Ini juga nggak tahu Z-nya. Karena dua-duanya nggak tahu, berarti ini nggak cukup. Gitu. Sama. Sekarang kita cek yang pernyataan yang kedua. Pernyataan yang kedua dibilang 3x min 3y harus sama dengan xy. Ya udah, ini kan cukup. Ini udah sama kayak yang ditanya. Apakah nilai ini, nih, kan soalnya gini, apakah xy sama dengan 2z min 3y? Iya apa enggak? Ternyata jawabannya iya di sini. Iya kan, udah sama nih. Jawabannya iya. Berarti ini cukup. Artinya apa? Kalau misalkan satunya nggak cukup, terus duanya nggak cukup, berarti jawabannya yang B. Sorry. Gimana? Satunya nggak cukup, duanya cukup gitu ya maksudnya. Jadi 2 cukup, satunya nggak cukup. Oke, ini udah selesai nih pembahasannya. Dari sini semuanya ada yang mau ditanya atau enggak? Salah. Oke, nggak ada yang mau ditanya. Kita udahan aja kalau misalkan nggak ada yang mau ditanya.